Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang manfaat gelombang mikro dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Selamat menonton. Nah, sebelum mengetahui manfaat dari gelombang mikro dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari, tahukah kamu apa itu gelombang mikro? Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang 1 meter sampai 1 mm atau frekuensi 300 MHz sampai 300 GHz. Gelombang mikro atau microwave adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frekuensi, yaitu di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan menjadi panas dan masak dalam waktu singkat. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam oven microwave. Gelombang mikro juga dimanfaatkan pada radar atau radio detection and ranging. Radar digunakan untuk mencari dan menentukan jejak suatu benda dengan gelombang mikro dengan frekuensi sekitar 10⁻10 Hz. Sifat-sifat gelombang mikro. 1. Refleksi atau pemantulan. Gelombang mikro lebih banyak dipantulkan bila mengenai permukaan logam atau yang berwarna cerah. 2. Transmisi. Gelombang mikro dapat melalui atau melewati benda atau material yang mempunyai sifat dielektrik atau perlawanan arus listrik yang kecil, seperti gelas plastik, kertas, keramik, porselin. 3. Absorpsi atau penyerapan. Gelombang mikro diserap oleh benda atau material yang mempunyai sifat dielektrik yang besar seperti makanan dan benda yang mempunyai permukaan berwarna gelap. Manfaat gelombang mikro. 1. Memanaskan benda. Gelombang mikro berguna untuk memanaskan benda dengan cara memberikan radiasi gelombang mikro pada benda tersebut. Alat ini disebut microwave oven. Terlihat seperti gambar di samping. Benda yang berada di dalam microwave oven akan dikenai radiasi gelombang mikro dan kemudian menjadi panas dalam waktu yang singkat. Keuntungannya adalah memasak dapat dilakukan secara cepat dan tanpa api. Penjelasan cara kerja gelombang mikro terlihat pada gambar di samping. 2. Menentukan posisi suatu objek. Radar atau radio detection and ranging dengan prinsip pemantulan gelombang mikro dapat digunakan untuk menentukan jarak pemancar dengan suatu objek dan menentukan arah dan posisi secara tepat. 3. Mengobati pasien penderita kanker atau tumor. Cara kerjanya mirip dengan gelombang mikro pada microwave oven. Gelombang mikro dipancarkan tepat di lokasi tumor di dalam tubuh, sehingga terjadi efek pemanasan dan akhirnya sel kanker atau tumor dapat hancur. Keuntungannya adalah dapat menyembuhkan kanker atau tumor tanpa pembedahan. 4. Sebagai media komunikasi. Gelombang mikro juga dapat digunakan sebagai media transmisi data. Gelombang mikro yang memiliki frekuensi tinggi mampu mengirim data dalam jumlah besar. Panjang gelombang yang cukup pendek menyebabkan gelombang merambat relatif cepat serta hanya membutuhkan antena kecil. Wi-Fi dan Bluetooth adalah contoh alat komunikasi yang menggunakan gelombang mikro. Namun demikian, kinerja gelombang ini menurun saat cuaca buruk. Nah, itu tadi adalah contoh pemanfaatan gelombang mikro. Ada banyak sekali manfaat dari gelombang mikro. Tapi, apakah gelombang mikro memiliki dampak negatif atau dampak buruk yang ditimbulkan? Di balik kemudahan dan kepraktisannya, microwave ternyata menghasilkan radiasi yang pada tingkat konsentrasi tertentu yang bisa merusak beberapa bagian tubuh yang sensitif. Meskipun Food and Drug Administration atau FDA dan beberapa ahli menyatakan radiasi dari microwave masih dalam batas aman, tetap saja ada resiko yang mungkin terjadi. Seperti yang dikutip dari Livestrong berikut 3 risiko kesehatan yang ditimbulkan dari microwave. 1. Bersifat karsiogenik. Banyak perdebatan mengenai paparan radiasi telepon genggam dan microwave yang dipercaya dapat menyebabkan tumor otak. Beberapa ahli mengatakan bahwa radiasi yang ada di microwave cukup rendah,
sehingga resiko timbulnya gangguan pada kesehatan tidak terlalu tinggi. Tetapi menurut International Agency for Research on Cancer, gelombang radio frekuensi yang rendah tetap bisa menimbulkan resiko kanker. Panas yang dihasilkan microwave mempercepat makanan panas atau matang. Panas yang dihasilkan dapat meningkatkan leukosit yang dapat menyebabkan keracunan, menyerang sistem kekebalan tubuh dan merusak sel, sehingga disinyalir dapat meningkatkan beberapa penyakit bahaya seperti kanker. 2. Pengaruh reproduksi. Menurut Dr. Ali Khonsari dari Argonne National Laboratory, bagian tubuh yang sensitif terhadap panas bisa rusak oleh radiasi microwave dengan tingkat tertentu. Salah satunya adalah testis. Ini merupakan alasan mengapa radiasi microwave dapat mempengaruhi sistem reproduksi pria, bahwa untuk beberapa kasus bisa menyebabkan kemandulan. 3. Neurologis. Orang yang pekerjaannya selalu menggunakan microwave dipercaya kerap kali mengalami gejala seperti mata lelah, sakit kepala, cepat letih, dan gangguan tidur. Efek ini disebabkan oleh radiasi gelombang mikro yang mempengaruhi sistem saraf pusat tubuh, menurut Canadian Center for Occupational Health and Safety. Selain itu, ada penelitian yang mengungkapkan bahwa gelombang mikro dapat mengakibatkan orang kehilangan memori, ketidakmampuan belajar, dan ADHD. Kesimpulan, perkembangan gelombang mikro sudah sangat pesat, terutama pada bidang teknologi karena kemudahan dan kepraktisannya. Pemanfaatannya dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi di samping itu, gelombang mikro juga memiliki dampak negatif yang ditimbulkan oleh radiasinya. Meskipun kemungkinannya kecil, tetapi tetap juga berbahaya dan beresiko. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakannya.